Oke, selamat siang. Pertemuan hari ini masih di materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Hari ini kita belajar mengenai perkiraan pengendapan dan juga pengaruh ion senama. Materinya ada di halaman 295 buku paket kimianya. Oke, untuk yang pertama mengenai perkiraan pengendapan. Di sini ada 3 ilustrasi, ada larutan yang belum jenuh, tepat jenuh, dan endapan atau lewat jenuh. Kita lihat dulu yang tepat jenuh. Tepat jenuh tuh artinya zat terlarutnya itu larut semuanya di dalam pelarut. Di sini untuk menghasilkan larutan yang tepat jenuh itu membutuhkan 4 sendok garam. Lalu bagaimana jika kita menambahkan lebih sedikit atau lebih banyak dari 4 sendok garam? Jika kita tambahkan 2 sendok garam, hanya 2 sendok garam, maka larutan yang dihasilkan ialah larutan yang belum jenuh. Sedangkan jika kita menambahkan 6 sendok garam ke pelarut, ya lebih banyak dari 4 sendok garam, maka dihasilkan larutan yang lewat jenuh atau terbentuk endapan. Nah, untuk yang belum jenuh itu QSP-nya lebih kecil dari KSP. Sedangkan untuk tepat jenuh itu QSP-nya itu sama dengan KSP. Sedangkan yang lewat jenuh itu QSP-nya lebih besar dari KSP. Apa itu QSP dan KSP? Untuk KSP itu adalah batas jumlah zat yang ditambahkan agar tetap larut. Ya, KSP itu batasnya. Di sini batasnya 4. Jadi jika kurang dari 4 maka akan belum jenuh, sedangkan lebih dari 4 maka akan dihasilkan yang lewat jenuh. Itu untuk KSP batasnya agar tetap larut. Semakin besar nilai KSP, maka makin mudah larut senyawa tersebut. Untuk KSP dapat digunakan untuk menentukan apakah zat elektrolit dapat larut atau mengendap. Bagaimana cara menentukannya? Dengan menggunakan konsep hasil kali kelarutan ion atau QSP. Perhitungannya seperti ini. QSP untuk senyawa AMBN itu hasil kali konsentrasi A dipangkatkan dengan M dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan N. Ya, lanjut ke contoh soal supaya lebih paham. Apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali? CaOH 2 kali itu kalsium hidroksida. Jika 10 mili CaCl2 kalsium klorida 0,2 molar dicampur dengan 10 ml NaOH. NaOH itu natrium hidroksida 0,02 molar konsentrasinya. Diketahui KSP dari CaOH 2 kali itu adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Di sini penyelesaiannya ada senyawa larutan CaCl2, kalsium klorida sebanyak 10 ml, konsentrasinya 0,2 molar, maka dapat diperoleh menghitung mol itu molaritas dikali volumenya, berarti 0,2 dikali 10 menjadi 2 milimol untuk larutan kalsium klorida. Dicampurkan dengan natrium hidroksida 10 ml, konsentrasinya 0,02 molaritas, maka molaritas kali volume 0,02 kali 10 mili itu 0,2 milimol. Kita campurkan diperoleh larutan kalsium hidroksida yang ditanya apakah terbentuk endapan atau tidak. Nah, setelah pencampuran, konsentrasi dari CaCl2 itu menjadi mol dibagi dengan volume totalnya. Volume total tadi 10 tambah 10 menjadi 20 mili ya larutannya. 2 dibagi 20 itu 0,1 molar setelah pencampuran. Untuk natrium hidroksida konsentrasinya menjadi 0,2 dibagi 20 menjadi 0,01 molar. Maka konsentrasi CaOH 2 kali ya ion yang terbentuk Ca2+ plus 2OH min. Tadi Ca2+ konsentrasinya 0,1 molar setelah pencampuran. Untuk hidroksida 2OH min itu konsentrasinya menjadi 0,01 dikali 2 ya. Ini koefisiennya 2 menjadi 0,02 molar. Ini seharusnya 0,02 molar. Maka QSP yang terbentuk itu hasil kali kelarutan ionnya Ca2+ plus OH min dipangkatkan 2. Koefisiennya 2 menjadi pangkat, Ca2 plusnya 0,1 molar, 10 pangkat min 1. Untuk OH minnya 0,02 dipangkatkan dengan 2 menjadi 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 1, QSP yang dihasilkan ialah 10 pangkat minus 5. Di sini QSP-nya 10 pangkat minus 5, sedangkan diketahui KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 5 itu lebih besar dari 8 kali 10 pangkat min 6, maka QSP-nya lebih besar dari KSP-nya. Untuk QSP lebih besar dari KSP, maka terbentuklah endapan kalsium hidroksida. Ya, untuk contoh soal perkiraan pengendapan. Lanjut ke pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Di sini juga saya berikan ilustrasi. Ada larutan AgCl.
peraklorida Ag plus Cl min. Jika dalam suatu larutan AgCl kita tambahkan larutan NaCl, NaCl tuh ionnya Na plus Cl min, ya, maka akan terbentuk endapan AgCl. Lalu jika kita tambahkan larutan yang lain, AgNO3 misalnya, AgNO3 tuh ionnya Ag plus NO3 min, maka terbentuk juga endapan AgCl. Kenapa bisa terbentuk endapan? Kita lihat dari hasil reaksinya antara AgCl tuh ionnya Ag plus Cl min. Ingat di semester 1 di reaksi kesetimbangan, jika kita tambahkan konsentrasi Ag plus, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Ya, jika kita tambahkan Cl min juga, maka konsentrasinya akan bergeser ke kiri. Jadi jika ke dalam sistem kesetimbangan kelarutan ditambahkan ion senama, ion senama itu misalnya seperti ini. Ini ada AgCl tadi kan larutannya, kita tambahkan NaCl. NaCl itu kan Na plus Cl min. Ini sama-sama Cl min. Di sini ada Cl min, kita tambahkan lagi Cl min. Nah, Cl min itu namanya ion senama. Di sini juga ion senama, ada Ag di dalam AgNO3, sedangkan larutannya mengandung juga Ag plus di dalam AgCl nih. Nah, sesama AgCl nih dan AgNO3 itu ion senamanya Ag. Nah, maksudnya seperti itu. Jika ke dalam sistem kesetimbangan ditambahkan ion senama, maka kelarutan senyawa tersebut menjadi berkurang. Ya, kelarutan yang berkurang malah terbentuk endapan. Reaksinya bergeser ke kiri. Lanjut ke contoh soal supaya lebih paham. Di sini tentukan kelarutan Ag2CrO4 perakromat dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Diketahui KSP-nya Ag2CrO4-nya 2 kali 10 pangkat min 13. Di sini ada larutan AgNO3. Ya, kita tambahkan Ag2CrO4. Di dalam Ag2CrO4 itu mengandung ion Ag+, ion senama ya, Ag+. Di sini juga ada Ag+. Jika kita tambahkan ion senama, maka kelarutannya semakin kecil. Kesetimbangan bergeser ke kiri, maka akan terbentuk endapan ya kalau bergeser ke kiri dan KSP-nya tidak berubah. Kita bikin persamaan reaksinya. Di sini Ag2CrO4 itu ionnya yang dihasilkan ya 2Ag+ CrO4 2-. Di awal reaksi itu yang terbentuk di dalam suatu larutannya ada Ag+, di sini 0,1 molar tadinya. Lalu saat bereaksi ya, di sini menjadi S, di sini 2S, CrO4 2-nya S. Di akhir reaksi Ag+ yang terbentuk itu 0,1 molar tadi itu awalnya, ditambahkan 2S. Ya, 2S. Nah, akhir reaksi menjadi Ag-nya 0,1 plus 2S. Nah, ini untuk 2S ini nilainya sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan 0,1. Maka dianggap konsentrasi Ag-nya itu hanya 0,1 molar ya, karena S-nya itu sangat kecil bila dibandingkan 0,1 molar. Maka perhitungan KSP-nya itu hasil kali konsentrasi ionnya. Konsentrasi Ag+ pangkatkan 2, ini koefisiennya 2 menjadi pangkat, dikalikan dengan CrO4 2-. KSP-nya tadi diketahui 2 kali 10 pangkat min 13, dikalikan dengan konsentrasi Ag-nya tadi 0,1 molar ya, dipangkatkan 2, baru dikalikan dengan S. Maka diperoleh S dari CrO4 2-nya 2 kali 10 pangkat min 13 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Itu hasilnya 2 kali 10 pangkat min 11 mol per liter. Kelarutan LOH 2 kali dalam air sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Maka larutan jenuh LOH 2 kali dalam air memiliki pH sebesar. Nah, ini cara perhitungannya. Untuk menghitung pH itu kita cari konsentrasi OH- atau konsentrasi H+-nya. Di sini karena larutannya LOH 2 kali, maka yang kita cari adalah konsentrasi OH-nya. Di sini LOH-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Maka L2 plusnya juga 5 kali 10 pangkat min 4 karena koefisiennya sama. Untuk OH-nya karena sini 2 ya, maka 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat minus 3. Udah diketahui konsentrasi OH-nya, maka diperoleh pH-nya ialah 11. Ya, seperti itu untuk perhitungan KSP dan pH. Oke, untuk hari ini sekian. Ada latihan soal yang saya berikan untuk pemahaman materi hari ini. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Oke, terima kasih. Selamat siang.